Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita sudah memasuki di tema 5, masuk ke subtema 3. Subtema 3 ini dengan judul Ayo Belajar Berwirausaha. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS ya. Untuk materi IPS ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Pembelajaran 1 ada di halaman 149 dan pembelajaran 5 ada di halaman 169. Silahkan kalian buka buku pena 6B-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 dulu ya. Pembelajaran 1 itu posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Nah, kalau sedang membicarakan ketenagakerjaan berarti berhubungan dengan bidang ekonomi, ya. Di bidang ekonomi ini kerjasama diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi. Jadi kerjasama di bidang ketenagakerjaan itu diwujudkan dengan cara usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Nah, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Ya, dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Kemudian, MEA itu kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economic Community atau disingkat AEC. Nah, ini adalah logo MEA ya. Nah, MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. Ya, jadi perjanjian ini dibuat atas dasar sama-sama menguntungkan ya, atau sama-sama saling mencukupi antara satu negara dengan negara lain di lingkup ASEAN. Nah, MEA ini dibentuk sejak 31 Desember tahun 2015 ya, resmi dibentuk MEA. Selanjutnya, apa itu tujuan MEA? Pertama, menciptakan sebuah pasar tunggal yang mencakup negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai suatu kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi. Ya, daya saingnya juga pasti bukan sesama antar negara ASEAN, tapi dengan Asia lain atau bahkan di luar benua Asia. Kemudian yang ketiga, tujuan MEA adalah pemerataan pemberdayaan ekonomi antar negara anggota ASEAN. Ya, pemberdayaan ekonomi. Jadi supaya semua negara ASEAN ekonominya stabil ya, rata stabilnya. Jadi nggak ada yang salah satu negara ASEAN tuh ada yang miskin sekali, ada yang kaya sekali, nggak seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global. Jadi ini sudah bertujuan untuk ke ranah global ya. Selanjutnya, dampak MEA bagi ekonomi Indonesia. Nah, setelah dibentuknya MEA atau kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, pasti berdampak dong dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, kegiatan ekonomi di Indonesia dampak positifnya kegiatan ekonomi di Indonesia semakin berkembang. Ya, terbentuknya integrasi perekonomian dengan negara-negara ASEAN, terciptanya lapangan kerja baru, produk dari usaha mikro kecil menengah atau disingkat UMKM. Nah, UMKM di Indonesia semakin diminati oleh masyarakat internasional. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, UMKM itu usaha kecil. Nah, contohnya adalah toko oleh-oleh deh. Nah, oleh-oleh itu kan
ada khas ya di setiap Indonesia dengan memiliki banyak provinsi, dengan memiliki banyak provinsi pasti mempunyai khasnya masing-masing. Misalnya dengan ikan bandeng Semarang, nah itu merupakan usaha mikro kecil menengah. Kemudian kayak kerupuk singkong, keripik singkong, kemudian ada bolu talas. Nah seperti itu namanya UMKM. Jadi masyarakat internasional yang berbelanja di Indonesia atau turis internasional bisa membeli oleh-oleh makanan yang berasal dari Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, dengan adanya MEA, kita dapat dengan mudah menemukan produk dari luar negeri. Nah, jadi selain produk Indonesia yang keluar atau dikenal oleh bangsa negara lain, tapi negara lain juga memperkenalkan produk-produknya. Jadi masyarakat Indonesia juga bisa menemukan produk dari luar negeri. Selanjutnya, untuk itu masyarakat Indonesia harus mendukung produk-produk Indonesia dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Nah, jadi walaupun banyak produk-produk luar masuk ke dalam negeri Indonesia, kita juga tidak boleh kalah saing dengan produk luar negeri. Nah, jadi kita juga harus memberdayakan atau membeli produk-produk dalam negeri. Nah, pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Kemudian tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Jadi karena pasti ada yang namanya berjualan, pasti ada rasa saingannya ya. Jadi untuk agar barang kita laku, pasti kita harus meningkatkan kualitasnya juga dan juga mutunya, harganya juga. Ya, seperti itu. Kemudian upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Apa saja upaya pemerintah? 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menerapkan kewajiban jenjang pendidikan maksimal 12 tahun. Kemudian memberikan pelatihan atau seminar kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Nah, itu adalah upaya-upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, seperti itu. Untuk IPS, sekian dulu pembahasan yang bisa Ibu berikan. Hari ini tidak ada tugas untuk IPS. Silakan dibuka-buka lagi buku-buku penanya, silakan kalian baca-baca lagi. Semoga kalian paham di tema 5 terakhir ini ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.